Ternyata surga, Bapak Yahweh sudah apa? Baca, telah menguduskan engkau. Lihat, semuanya pakai kata past perfect tense. Telah. Apa arti kata menguduskan? Alkitab juga adalah satu-satunya buku di dunia ini, saudara. Saya ulangi, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara begitu banyak tentang generasi. Tidak ada buku lain di dunia yang begitu teliti bicara tentang generasi. Tidak ada. Hanya Alkitab kita ini. Kenapa? Karena Bapak kita sangat memperhatikan keturunan-keturunan di dunia ini. Apa arti kata aku telah menguduskan engkau? Artinya, saudara, semua bayi yang sejak dalam kandungan, entah orang tuanya siapa saja, sampai dia lahir, kira-kira sampai umur 6 atau 7 tahun, bayi itu semuanya kudus. Katakan amin. Tidak ada dosa dalam hidup mereka, karena ini ayatnya. Maka itu 1 Petrus 1 mengatakan, kalau ada bayi atau anak-anak kecil meninggal tanpa percaya Yesus, dosa keturunan sudah dihapuskan. Otomatis dihapuskan dengan darah Yesus. Jadi kalau ada anak-anak meninggal, jangan pernah ragu-ragu. Sekalipun mereka belum percaya Yesus atau belum percaya Yesus, anak-anak itu sudah otomatis dikuduskan. Fase ketiga, ini lebih dahsyat lagi. Setelah lahir, aku telah menetapkan engkau. Kalau saudara pernah baca kata destiny dalam bahasa Inggris, inilah destiny setiap kita. Saya terharu sekali pada Bapa di surga. Jadi setiap anak yang lahir, maaf, dari pelacur sekalipun, dari orang gila sekalipun, maafkan saya, mereka tetap berharga di hadapan Tuhan. Ada gambar Tuhan dalam diri mereka. Tidak ada Tuhan yang sejelas ini bicara tentang kelahiran. Garis bawah kata menetapkan. Kalau saya pakai istilah Indonesia, telah memberi SK. Tahu kata SK? Seorang kontraktor misalnya, atau warga negara biasa, dapat SK bupati, SK gubernur untuk proyek ini, proyek itu, sudah mantap, nggak usah diganggu-gugat lagi. Bahkan dengan SK itu saja bisa dapat kredit di bank. Dan cuma surat gitu saja. Nah, surga memberikan SK untuk setiap manusia yang lahir. Dia akan jadi apa? Maka itu kalau saya ketemu anak-anak yang gak tahu orang tuanya, saya makin suka untuk ngurus. Kenapa? Saya akan tolong mereka untuk menemukan apa SK Tuhan untuk orang itu sebelum mereka lahir. Karena ayat ini. Jadi sekarang jelas tidak ada yang lahir karena kebetulan, walaupun karena perkosaan. Maaf saya ulang-ulang kata ini. Betul? Sampaikan kepada semua teman-teman kita yang mungkin nasibnya lebih jelek dari kita. Maaf. Untuk mereka tidak bunuh diri, tidak putus asa. Karena janji Tuhan yang luar biasa. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Nah, nabinya ini gak usah dibaca, karena masing-masing itu. Untuk Yeremia jadi nabi. Tapi yang saya kagum, saudara perhatikan kalimat terakhirnya, wilayahnya, ruang gerak setiap orang di dunia ini, itu dunia. Katakan amin. Bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Tahun 97 saudara, ketika anak-anak kami sudah naik kelas 2 SD, siang-siang jam 2, Roh Kudus memaksa saya ke asrama. Nah, saya berkata, Papa, mereka sedang tidur. Jam 2 itu jamnya tidur. Nah, saya itu kalau disuruh ke asrama saya senang karena saya pasti bisa main dengan anak-anak itu. Dan kalau saya main dengan mereka, betul kata Yesus, belajar dari anak-anak. Saudara, hampir 80% wahyuan saya untuk mengerti firman atau untuk khotbah itu pasti kalau saya kumpul anak-anak. Maka itu saudara pernah ikut saya pergi kemana saja, saya bersyukur anak-anak kecil itu bisa nggak takut kepada saya. Berapa kali orang heran, kalau saya ke kota mana, saya sudah punya dipanggil opa oleh cucu itu, begitu saya datang, wih, mereka tuh ngerubutin saya, itu luar biasa. Kan saya mesti duduk depan kalau saya hamba Tuhan. Dan banyak orang heran. Saya ceritakan gara-gara firman itu. Anak-anak itu luar biasa. Jangan kita benci anak-anak dan jangan pernah salahkan anak-anak. Mereka gak pernah salah.
Senakal-nakalnya anak tetap karena nakalnya orang tuanya. Itu pasti. Karena anak-anak itu makhluk peniru. Betul tidak? Mereka itu peniru. Mereka itu nyontok. Binatang gak pernah niru. Maka itu kalau saudara punya seekor anak ayam, netas gak punya ayam, tetanggamu juga punya ayam, punya bebek semuanya. Dari ayam menetas sampai ayam itu sekian tahun umurnya, kumpulnya ribuan bebek. Jangan harap jadi bebek, tetap ayam dia. Betul tidak? Enggak terima. Tapi anak orang lain. Satu anak pendeta, kumpulkan 5 maling, enggak akan jadi pendeta dia. Ngerti kata itu? Karena kita ini niru. Maka itu dengan orang tua saya belajar dari Tuhan Yesus. Kalau sampai ada orang tua bisa ribut dengan anaknya. Oh, yang goblok itu si tua itu tadi. Loh kenapa? Dengar baik-baik. Maka itu besok kalau engkau jadi orang tua ini, betapa salahnya ketika kita berkata, mengapa kamu gak mengerti papa? Anak itu akan heran. Ayo renungkan. Ini saya belajar dari Tuhan Yesus. Antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Cepat jawab kok tahu. Siapa yang pernah jadi siapa? Ayo. Ya otomatis orang tua yang pernah jadi anak. Nah bayangkan. Salah nggak ngomong tadi? Mengapa kamu nggak mengerti papa? Ya nggak bukan bisa ngerti. Aku nggak pernah jadi kamu. Loh betul tidak? Itu firman Tuhan, saudara. Itu firman Tuhan yang menyatakan betapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Ngerti sekarang? Orang tua pasti yang salah, bukan anak-anak. Jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mengerti bagaimana firman itu akan menolong kita untuk mengerti apa saja dalam hidup. Amin. Kok diam saja? Lagi sekali, kalau kita terus mempercayai firman dan hidup dalam dia, tidak ada hal apapun kita nggak bisa ngerti. Nah, saya kembali. Karena Roh Kudus maksa saya ke asrama, saya pergi. Saya keluarkan motor saya ke asrama. Nah, saya ke asrama betul tidur anak-anak itu. Ya, saya cuma liatin mereka, saya doakan tumang tangan terus saya pulang. Sampai di rumah saya buka Alkitab. Saudara, saya percaya nanti Papa mau bicara kepada saya. Saya tunggu, tidak ada. Saya duduk di lantai karena panas, kaki saya selonjor, kepala dan badan saya sandar di dinding. Jadi sambil santai saja. Papa mau bicara apa? Saya sudah di asrama. Nggak ada jawaban. Alkitab saya tutup lagi. Begitu Alkitab saya tutup, satu suara muncul. Rut 4, 18 sampai 22. Lihat kalian. Rut 4, 18 sampai 22. Saya buka, saudara. Saya tertawa baca itu. Betul-betul tertawa. Kenapa tertawa? Lihat aja ayat ini. Bagaimana nggak tertawa, ini ayat apa? Saya pikir begitu. Rut 4, 18 sampai yang ke-22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Saya ngomong gini, Papa, teolog doktor sekalipun gak mungkin bisa khotbah 5 ayat ini, sebab ayat ini isinya cuma nama orang memperanakan yang mau khotbah apa? Betul gak? Mau khotbah apa dan lain begini? Saya ngomong, saya tunggu dengan Papa dan Saudara saya apa adanya. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, Daniel, hanya untuk aku bisa mendapatkan Daud, aku perlu berapa generasi? Wih, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Saya baca lagi. Hitung 10 generasi Papa siapkan hanya untuk dapat Daud seorang. Supaya lahir Yesus dan jadi berkat buat dunia. Saudara, saya menangis. Saya berkata, Papa, untuk Papua jangan 10 generasi. Saya sudah mati dulu, gak menangi nanti itu. Saya berkata, kalau Tony Jengga, saya ingin melihat anak-anak Papua ini jadi. Setelah saya selesai dengan Papa di surga, saya tutup Alkitab saya balik ke asrama lagi. Saya ajak berapa pengasuh yang enggak tidur, ayo kita doakan. Mereka bingung kenapa. Saya bacakan ayat ini.